Baik, belakangan ada versus yang sangat besar yang menyita perhatian antara relawan Presiden Jokowi versus Rocky Gerung, karena ucapan Rocky Gerung yang dianggap telah menghina atau mencemarkan nama baik Presiden. Sebenarnya ini merupakan suatu diskursus baru yang bisa dipakai untuk membongkar permasalahan besar yang sebenarnya terjadi. Kenapa permasalahan besar yang sebenarnya terjadi, yang menjadi alasan kenapa terjadi keadaan hari ini, yakni negara Indonesia sebagai negara demokrasi kehilangan fungsi oposisi. DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan, partai politik tidak menjadi partai yang mengawasi pemerintah dengan berada di luar pemerintahan. Makanya fungsi pengawasan ini diambil alih oleh masyarakat secara naluriah. Secara naluriah juga kehadiran Rocky Gerung dianggap telah mewakili sebagian masyarakat, yang dimana kalimat-kalimat dan kata-kata Rocky Gerung itu dianggap mewakili masyarakat. Ketika berbicara tentang wacana publik, bicara tentang kebijakan, bicara tentang pemerintahan, itu narasi yang diucapkan Rocky Gerung itu adalah narasi yang secara diam-diam ada masyarakat yang merasa terwakili. Ya, tidak tahulah di mana jumlah masyarakat yang merasa terwakili dengan jumlah relawan itu mana yang lebih banyak. Tetapi itu wacana, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk tampil di depan publik dan menjadi orang yang menjadi pusat perhatian. Dan Rocky Gerung selama beberapa tahun terakhir, sejak bangsa ini kehilangan fungsi oposisi, Rocky Gerung menjadi oposan. Itu yang benar terjadi. Yang kedua, kita masuk ke dalam reformasi karena alasan bahwa pembungkaman terjadi di era Orde Baru, dengan menganggap bahwa dengan sistem demokrasi, kebebasan berbicara adalah sesuatu yang sangat baik dan penting. Terus setelah kita berada di era demokrasi, kita berusaha untuk membungkam orang-orang yang ingin menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas dengan dalil ancaman. Itu kan Orde Baru kan? Bagaimana mungkin kita pertanyaan yang menarik ya, apakah memang benar bahwa dasar kehidupan kita itu memang harus hidup di bawah pemerintahan yang otoriter? Itu apakah memang kita setuju bahwa sebenarnya kita tuh sebagai bangsa Indonesia itu kita lebih suka berhidup di bawah kepemimpinan yang otoriter seperti masa Orde Baru? Ketiga, UU ITE yang baru, ada insight baru dari permasalahan ini, yakni fungsi UU ITE itu sendiri, yakni hanya sebagai delik aduan. Wah, selama ini kalau masalah ini tidak terjadi, kayaknya orang-orang tidak akan tahu karena minimnya sosialisasi undang-undang baru, akses terhadap informasi undang-undang baru, pembaharuan undang-undang itu. Yang menarik bahwa ini akan tetap menjadi wacana publik. Rocky Gerung mempunyai posisi sosialnya dalam masyarakat, entah itu berpengaruh besar atau berpengaruh kecil, tapi keseimbangan negara ini, perjalanan bangsa Indonesia ini terasa ketika Rocky Gerung menjadi kontraposisi dari seluruh partai politik, seluruh DPR yang hanya menjadi bersikap pragmatis dalam penyelenggaraan negara. Kita hidup dengan banyak distorsi pesan, sehingga kita tidak tahu mana pesan yang benar, mana yang salah. Itu juga menjadi problem besar dalam demokrasi, khusus di demokrasi new media. Ya, kita tidak tahu permasalahan besar negara ini seperti apa. Kita hanya mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan negara ini harusnya bisa selesai kalau mau Indonesia tetap berlanjut sebagai sebuah negara. Jangan sampai sesuatu yang kita anggap baik dan santun malah menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih.